Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja bergolak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mengapa banyak orang tua itu yang mengeluh soal anaknya yang mulai memasuki usia remaja sebenarnya, Pak Paul? Ini keluhan yang kita dengar setiap hari ya Pak Gunawan ya. Sebab rupanya inilah masalah yang sangat mengganggu. Banyak orang tua sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana harus bersikap kepada anak remaja mereka. Karena mereka sudah kehilangan kendali atas anak-anak remaja mereka. Mereka tidak bisa lagi mengarahkan si anak-anak remaja, tidak bisa meminta mereka melakukan yang si orang tua harapkan. Nah, benar-benar mereka kehilangan kendali dan seolah-olah ya mereka itu tuh melihat masa depan anak-anak remaja mereka ini benar-benar akan sangat-sangat hancur. Dan seringkali juga yang terjadi karena masalah dengan anak-anak remaja ini sudah muncul, akhirnya masalah ini terbawa ke dalam relasi suami istri. Sehingga akhirnya mereka pun juga turut sering bertengkar. Jadi akhirnya rumah tangga itu seperti kobaran api yang terus menyala. Ya, berarti ada suatu perubahan yang besar yang terjadi di dalam diri dari seorang anak menuju ke remaja ini, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi pada masa anak-anak menginjak usia remaja, dia akan mengalami transisi ya. Masa transisi yang melepaskan mereka dari masa kanak-kanak dan menghantar mereka masuk ke masa dewasa. Nah, dan sebagaimana kita tahu, semua masa transisi biasanya masa yang tidak sulit. Masa yang sulit, tidak mudah untuk kita lewati. Mengapa? Sebab mereka saat itu tidak lagi kanak-kanak, tapi belum dewasa. Nah, salah satu hal yang menjadi bahan pertengkaran biasanya adalah permintaan hak yang lebih lebar dan lebih luas. Tapi orang tua tidak begitu saja mau memberikan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka memang masih belum orang dewasa. Jadi akhirnya ada pembatasan-pembatasan. Maka akhirnya yang sering kali terjadi adalah bentrokan. Bentrokan karena yang satu ingin lebih bebas, sedangkan di pihak orang tua masih terus menerapkan pembatasan. Nah, ini memang tidak ada jalan keluar yang mulusnya. Untuk setiap keluarga mesti ada proses-proses penemuan jalan yang paling cocok untuk mereka. Dan jalan yang paling cocok hari ini belum tentu cocok tahun depan. Karena bisa jadi akan berlanan pula. Iya, sebaliknya yang terjadi kalau di rumah dia banyak dikekang, Pak Paul. Justru di luar dia merasa banyak memperoleh kebebasan. Fasilitasnya begitu memungkinkan untuk dia malah bergerak dengan sangat bebas itu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi perbedaan-perbedaan ini juga memang bisa menambah ya masalah yang muncul. Karena si anak-anak ini di luar bisa tambah ya liar karena tidak ada yang mengendalikan, karena apa, di rumah merasa terlalu dikuasai oleh orang tuanya. Jadi memang susah masalah-masalah seperti ini. Kadang-kala orang tua terpaksa membatasi karena melihat si anak memang sudah mulai memasuki daerah berbahaya. Namun si anak-anak tidak menyadarinya. Nah, karena kita adalah orang tua, kita lebih bisa melihat bahaya. Nah, kita yang melarang si anak. Meskipun ya saya juga menyadari ada sebagian orang tua yang berlebihan ya dalam kekhawatirannya. Sehingga semua dianggap itu ancaman yang bisa merusak anak-anak. Akhirnya mereka lebih sering membatasi anak. Sehingga si anak merasa terlalu dikekang. Nah, dia keluar, dia akan menjadi lebih bebas lagi daripada yang orang tuanya pikirkan. Ya, banyak yang dikeluhkan anak remaja adalah kalau di luar dia memperoleh kebebasan yang demikian besar, kenapa di rumah dia mendapatkan
tekangan yang seperti itu gitu Pak Pol ya. Karena di luar misalnya dia mempunyai fasilitas internet, handphone dan sebagainya, di mana dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja pada kapan saja dengan cara-cara yang sangat mudah gitu Pak. Betul sekali. Jadi salah satu unsur yang memang menjadi dasar ya pertengkaran orang tua dan remaja, selain dari soal pembatasan itu adalah hal percaya Pak Gunawan. Banyak remaja mengeluhkan orang tua saya tidak mempercayai saya. Kenapa kok nggak percaya? Saya kan nggak berbuat apa-apa. Teman-teman saya berbuat, saya kan tidak. Misalkan seperti itu. Nah, di sini juga memang timbul masalah karena orang tua tidak memberikan kepercayaan itu sebab orang tua menyadari pengaruh luar bisa lebih kuat lagi. Maka orang tua terpaksa membatasi. Nah, dianggap oleh si anak tidak percaya. Nah, itu masalah-masalah yang umum muncul Pak Gunawan. Sudah tentu orang tua ya harus bisa bersiap menerima dan menghadapi semua ini. Nah, tapi saya ingin memberikan satu pengamatan saya yang seringkali ini dilakukan oleh orang tua. Orang tua acap kali membandingkan diri mereka dulu sebagai remaja dengan keadaan anak-anaknya sekarang. Dulu kami tidak perlu diberitahu, kami sudah tahu diri. Nah, gitu. Dulu tidak berani menjawab orang tua saya karena kami hormat. Nah, sekarang kok kamu berani menjawab? Ya, dulu kami jam 9 sudah pulang ke rumah. Kamu sekarang jam 9 baru mau keluar rumah. Hal-hal seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan semua pengalaman dulu itu tuh buruk, bukan. Tapi memang saya harus akui bahwa zaman mempunyai keunikannya masing-masing. Tidak sama. Ada hal-hal yang sudah sangat berbeda. Salah satunya misalnya, zaman sekarang jauh lebih demokratis. Apa artinya? Orang lebih berani mengungkapkan pendapat, termasuk anak-anak kita. Dan bukan saja di luar, misalkan di sekolah, anak-anak kita lebih berani mengungkapkan pendapat. Di rumah pun dia lebih berani mengungkapkan pendapat. Maka waktu dia tidak setuju dengan kita, dia lebih berani untuk berbicara. Kita dulu tidak, karena memang kita tidak terlalu mempunyai demokrasi yang sebesar dan sebebas sekarang ini. Ya, berarti sebenarnya perbedaan persepsi itu masih bisa disamakan gitu Pak Pol? Masih bisa ya, tapi memang karena adanya perbedaan-perbedaan itu tuh agak susah. Maka saya kira penting bagi orang tua ya sebelum menyamakan persepsi perlu juga mengetahui ya sebetulnya apa sih itu ya yang membedakan zaman sekarang ini di mana anak-anak mereka bertumbuh besar dengan zaman mereka. Apa sih yang unik tentang zaman sekarang ini? Nah, kurang-kurangnya ada dua yang saya mau angkat Pak Gunawan. Yang pertama adalah memang sekarang zaman komunikasi, ya. Misalkan ya, handphone sudah begitu canggih. Sehingga orang bisa mengirim gambar, ya, bukan hanya kata-kata melalui SMS, ya. Dengan kata lain, jarak antara manusia makin dekat sekarang. Mereka bisa langsung mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Artinya apa? Ada beberapa ya. Artinya yang dari luar bisa masuk ke dalam rumah kita jauh lebih mudah sekarang. Dulu tidak bisa diperoleh, sekarang dapat diperoleh dengan sangat mudah. Contohnya, dulu hendak menonton film-film yang porno, harus menyewa film-filmnya, sekarang tinggal hanya mendownload dari internet. Dulu untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang mempunyai ya keanehan-keanehan tertentu, kita tidak bisa karena tidak ada akses. Sekarang kita bisa berbicara dengan orang-orang yang seaneh apapun melalui sistem chatting di komputer kita. Nah, berarti apa? Yang di luar sekarang hadir di rumah kita. Nah, anak remaja mesti mempunyai panduan yang jelas dalam hal ini. Apakah kita bisa menutup mereka 100% dari pengaruh luar ini? Tidak bisa. Tapi kita harus batasi. Ya, misalnya apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, komputer dengan fasilitas modem ke internet jadinya ya, harus di luar kamar si anak.
Kita tidak biarkan dia bermain komputer berjam-jam di dalam kamar. Karena kita tidak tahu apa yang dia akan lakukan dalam kamar. Kita mesti bisa punya akses melihat dia sedang melihat atau menulis apa di sana. Ya, tetapi kan pembatasan seperti itu juga masih bisa diatasi dengan anak ini tidak melakukan akses itu di rumah, Pak Paul, tapi di warnet gitu misalnya. Itu bisa saja dilakukan. Dan memang itulah yang juga sering dilakukan, bukan hanya di warnet, atau yang paling gampang adalah di rumah teman mereka. Ya, di rumah teman. Betul. Tapi dengan kita membatasinya di rumah, kita setidak-tidaknya sudah menambah kesulitannya untuk mengakses. Sehingga setidak-tidaknya adanya pengurangan. Nah, sudah tentu di luar itu kita mesti juga berbicara dengan si anak. Kenapa kok ini tidak baik bagimu? Kenapa kok kamu harus berhati-hati? Misalkan chatting, dia berbicara dengan seseorang melalui internet. Kita harus tahu dengan siapa dia berbicara. Apa yang orang ini tanyakan kepada anak kita. Kita juga mau tahu. Jadi kadang-kadang kita tanya dia, apa yang kamu bicarakan? Oh ini. Enggak, kalau hanya itu saja, enggak mungkin sampai berjam-jam. Apa yang kamu lakukan? Coba kamu beritahu. Nah, kadang-kadang lagi dia tulis, kita jalan di belakangnya. Dan kita mau baca. Jadi sekali-sekali kita lakukan itu. Kenapa? Anak-anak kita tahu bahwa kita tetap memantau mereka. Sebab sekali lagi, pertanggungjawaban penting. Anak remaja yang tidak memiliki pertanggungjawaban kepada siapapun, karena orang tuanya tidak peduli atau tidak di rumah, memang lebih cenderung untuk terlibat dalam hal-hal yang salah ini. Tapi anak remaja yang tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada orang tua karena mereka memantau perbuatan si anak ini, dia akan jauh lebih berhati-hati. Ya, berarti tugas orang tua ini bukan cuma menyediakan fasilitas, Pak, tetapi menyiapkan anak menggunakan fasilitas itu dengan baik gitu. Betul. Itu yang perlu kita jadinya sampaikan kepada anak-anak, bahwa hal-hal ini baik untuk kamu, untuk hal-hal yang positif. Tapi benda yang sama ini bisa menjadi sangat buruk bagimu, karena bisa mempengaruhi hidup kamu. Nah, misalkan kita berikan penjelasan, kenapa kok melihat gambar-gambar porno ini buruk bagimu? Kenapa ini bisa menjadi hal yang tidak positif bagi pertumbuhanmu? Kita harus jelaskan, ya. Kamu mengisi pikiran kamu dengan barang atau hal-hal porno ini, berarti hatimu, pikiranmu setiap menit akan dikuasai oleh hal-hal yang bersifat seksual. Kamu berbicara dengan orang yang tidak kamu kenal, dan dia orang dewasa, kamu masih umur 12 tahun. Dia bisa menaruh hal-hal buruk di benakmu. Dan akhirnya kamu terpengaruh oleh dia. Nah, apa yang dia minta kamu lakukan, kamu juga harus bisa membedakan itu baik atau buruk. Nah, jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita. Iya. Kemajuan teknologi, Pak Paul, ya, yang seperti tadi kita bicarakan, itu kan juga pasti membawa dampak yang bisa memberikan dampak yang positif buat remaja pada masa kini, gitu, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa sebutkan dampak-dampak positif apa itu, Pak Paul? Misalkan nih ya, apalagi di kota besar, saya tahu anak-anak remaja kebanyakan berhandphone. Apa dampak positifnya? Kita bisa mengirim SMS, menanyakan keadaannya, kita di kantor, dia mungkin baru pulang sekolah atau dalam perjalanan dengan teman-teman. Kita bisa saling sapa. Kita bisa memberikan ayat firman Tuhan, kita bisa berkata, kami mendoakan kamu dalam perjalanan. Nah, ada apa-apa mohon hubungi kami. Nah, jadi dengan kata lain, benda-benda komunikasi itu tuh bisa menjadi perlambangan kehadiran kita di sampingnya. Kalau kita juga sering-sering menggunakan untuk bersapa dengan anak kita. Ya, jadi jangan gunakan handphone terus-menerus untuk memberikan wejangan atau nasihat. Si anak lama-lama ya kesal juga ya. Tapi kalau untuk saling bersapa, si anak akan senang. Dan dengan kata lain, handphone itu tuh menjadi representasi kehadiran kita di sampingnya juga, bahwa kita itu tuh masih tetap sekali-sekali bersapa dengan dia dan dia menjawabnya, sehingga bisa mengakrabkan relasi kita dengan anak-anak remaja. Iya,
Bapak, seringkali gejolak remaja ini justru terlihat atau mencerminkan kondisi orang tua mereka sendiri, Pak Pol, yang kurang harmonis atau apa. Bapak, memang seperti itu? Seringkali begitu, Pak Gunawan. Meskipun saya ingin mengatakan bahwa tidak semua masalah remaja ya bersumber dari masalah relasi orang tuanya. Belum tentu. Tapi ini juga yang bisa saya katakan. Kalau orang tua mempunyai relasi yang kuat, maka relasi yang kuat itu tuh lebih bisa menahan gejolak si remaja yang sedang bermasalah. Sebaliknya, kalau relasi orang tua tidak kuat, maka relasi itu tidak akan kuat menahan gejolak permasalahan si remaja. Meskipun ya, sekali lagi saya garis bawahi, tidak selalu masalah remaja muncul ya dari masalah antara orang tua, belum tentu. Tapi kalau orang tua tidak mempunyai relasi yang kuat, itu akan lebih menyulitkan mereka menghadapi gejolak si remaja. Contoh yang gampang. Misalkan si anak mulai malas membersihkan kamar. Tidak bersihkan ranjangnya lah, barangnya, geletakan di lantai, di mana-mana. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, si mama yang marah dan meminta anak remajanya membereskan. Si papa tidak marah. Nah, kalau di dalam relasi si orang tua memang sudah ada masalah ini, si papa tidak suka karena si mama itu tuh dikit-dikit maunya bersih, dikit-dikit barang kok taruh di sini dimarahi. Nah, jadi waktu si papa melihat si mama memarahi si anak, tidak bisa tidak, dia merasa seolah-olah dialah juga yang sedang dimarahi, sebab di masa lampau atau sampai sekarang pun ya dia pernah mendapat ya amarah si istri karena hal-hal yang sama. Akhirnya waktu si anak dan si ibu bertengkar, si ayah akhirnya ya terlibat tapi membela si anak. Apa yang terjadi kemudian? Sudah tentu si ibu marah sekali. Si ibu akan marah karena merasa ayah kok tidak mendukungnya, malah menjatuhkannya di hadapan si anak. Masalahnya adalah memang pada awalnya, pada dasarnya si ayah sudah marah dengan si ibu karena ketidakcocokannya itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya memang masalah tambah ruwet. Ya, jadi memang di situ remaja ini seringkali merasa dirinya itu sebagai objek aja gitu, tapi tidak pernah jadi subjek gitu, Pak Paul, di dalam rumah itu. Itu yang sering terjadi ya, Pak Gunawan. Karena pada saat-saat ini nih, ya orang tua ya khawatir ya, dan mereka mulai bergolak. Jadi orang tua seolah-olah tuh makin mengeraskan genggaman pada si anak. Kalau pada masa kanak-kanak justru si anak pergi kemana, pulang jam berapa, dia nanti dijemput, apa yang dimainkan di sana orang tua juga tidak tanya-tanya. Tapi sekarang begitu anak remaja pergi umur 16 tahun atau 15 tahun, dia pulang orang tua langsung tanya, kamu ngapain tadi? Waktu umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, pergi-pergi, pulang-pulang, tidak pernah ditanya, kamu ngapain tadi? Sekarang umur 15 tahun, pergi, pas pulang ditanya, kamu ngapain tadi? Apa yang terjadi? Ya, orang tua memang mulai mengeraskan genggamannya pada si anak. Akhirnya si anak berontak. Marah, tidak suka, kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Seolah-olah saya jadi objek memang. Iya. Ya, makanya orang tua harus berhati-hati, dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah orang tua mesti belajar mendengarkan anak remaja, membuka jalinan komunikasi itu. Seorang pemerhati remaja ya, seorang hamba Tuhan yang bernama J. Kessler pernah menulis satu buku tentang remaja, dan dia mengadakan survei di tengah-tengah remaja. Keluhan apa yang paling sering diungkapkan oleh anak-anak remaja terhadap orang tuanya? Nomor 1 dalam daftar itu adalah keluhan bahwa orang tua saya tidak mendengarkan saya. Jadi ya hanya satu arah, hanya sepihak, dan kami hanyalah ya objek yang harus ikut saja apa yang orang tua inginkan. Iya. Bapak, sebenarnya pada saat-saat gejolak seperti ini, kan anak remaja itu membutuhkan bimbingan dari firman Tuhan dan kegiatan-kegiatan rohani yang membangun dia. Tetapi justru pada saat-saat seperti ini,
para remaja ini seolah banyak menjauhkan diri atau kurang menyukai hal-hal yang berbau rohani, Pak Paul? Saya berikan contoh dari pengalaman hidup saya pribadi, Pak Gunawan. Waktu saya SMA, saya berambut panjang. Nah, saya itu juga senang memakai baju-baju yang sedikit aneh gitu ya. Biasalah pada usia-usia remaja. Nah, saya masih ingat sekali. Suatu hari Minggu, saya di dalam kelas sekolah Minggu, saya diajar oleh seorang guru yang lain. Biasanya guru saya itu tuh adalah guru yang biasa, tapi sekarang ada guru lain yang menggantikan. Nah, ini guru sekolah Minggu saya ini nih, rupanya sangat tidak suka melihat rambut saya yang panjang. Jadi sedang membahas topik apa saya nggak tahu, tiba-tiba dia memunculkan topik tentang kita harus berubah dan tidak boleh sama dengan dunia ini, dan langsung yang dia tegur adalah rambut panjang. Nah, saya tahu dia sedang membicarakan saya karena di dalam kelas saya itu tuh hanya mungkin 1-2 orang yang berambut panjang. Salah satunya adalah saya. Saya masih ingat sekali, saya tidak suka dengan tegurannya itu tuh. Teman saya yang berambut pendek membela dan berkata, tapi bukankah Tuhan Yesus pun berambut panjang? Memang tidak ada bukti Tuhan berambut panjang saat itu ya, tidak ada. Memang gambar-gambarnya sajalah yang menggambarkan Tuhan berambut panjang. Tapi intinya adalah saya tidak suka. Kenapa? Sebab memang penekanan pada hal-hal yang lahiriah itu tuh tidak mudah diterima oleh remaja. Kebanyakan remaja pada saat-saat ini nih, mereka lebih membutuhkan penjelasan yang lebih bersifat batiniah, yang lebih pribadi, yang lebih ke dalam, bukannya yang di luar atau penampakan. Mereka pada saat-saat remaja memang lebih bersifat idealis, sehingga mengabaikan yang di luar dan lebih mementingkan yang di dalam. Nah, waktu guru sekolah minggu saya menekankan ya penampakan yang di luar itu, yakni rambut saya tidak terima. Saya tidak terima. Kenapa? Sebab memang buat saya rambut tidak mencerminkan siapa saya, apa jiwa saya seperti apa. Sama sekali tidak. Nah, jadi hati-hati orang tua, jangan terlalu mudah juga akhirnya terkecoh. Terlalu memfokuskan pada yang di luar, penampilan-penampilan lahiriah. Kalau tidak suka dengan anak yang tidak bereskan kamarnya dan sebagainya, kita jangan menyerangnya dan berkata, kamu orang jorok, kamu orang malas, kamu orang yang nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Sebab belum tentu. Bisa jadi dalam hal sekolah anak ini sangat bertanggung jawab. Ya, jadi kita hanya katakan, kamu perlu membereskan. Langsung saja minta. Tapi tidak usah kita tambahkan embel-embelnya, kamu tidak bertanggung jawab dan kamu tidak mencerminkan kesaksian Kristen yang baik dan sebagainya. Tidak perlu sampai seperti itu. Iya, juga kadang-kadang nasihat kita sebagai orang tua itu seolah-olah mau menggunakan firman Tuhan dari ayat-ayat Alkitab itu supaya lebih berwibawa gitu Pak Paul. Tapi ternyata remaja kita tidak bisa menerima itu. Saya kira intinya adalah penjelasan firman Tuhan itulah yang harus kita lakukan dengan lebih baik. Ya, sehingga tidak terdengar menghakimi dan tidak hanya memfokuskan pada penampakan luar. Jadi kita harus masuk ke lebih dalam. Nah, daripada mempersoalkan yang lahiriah, saya kira lebih penting membangun kehidupan rohani anak-anak remaja kita. Yes. Tetapi apakah remaja ini sudah bisa membayangkan hal-hal yang ideal seperti itu, Pak? Nah, kita seringkali akhirnya memang frustasi ya, kok kita lempar, kita tanam itu benih-benih kebenaran, kok rasanya tidak ada dampaknya pada diri anak remaja kita. Namun sesungguhnya ada. Firman yang telah mereka dengar itu tuh tertanam dalam benak mereka. Dan karena tertanam, suatu hari kelak tatkala dibutuhkan itu akan bertunas dan bisa mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang sedang mereka itu tuh pikirkan untuk lakukan. Yang salah-salah itu. Jadi jangan kita kecewa, putus asa, tidak ada gunanya. Oh tidak, firman yang kita tebarkan akan ada hasilnya untuk anak-anak remaja kita. Ya, tetapi memang itu membutuhkan suatu ketekunan, ketelatenan, membutuhkan pendekatan yang baik kepada para remaja kita, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Iya, dan mungkin Pak Paul bisa sampaikan ayat firman Tuhan yang bisa menolong orang tua maupun remaja. Firman Tuhan yang saya akan
kutip adalah dari Roma 12 ayat 1. Ya, ayat yang saya kira sangat kita kenal, yaitu janganlah kita menjadi serupa ya dengan dunia ini, tapi hendaklah kita berubah ya oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mengenal atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya kok mau menerapkan ayat ini bukan hanya untuk remaja, tapi juga untuk kita, Pak Gunawan. Kita sebagai orang tua, kita juga harus rohani. Kita kalau tidak rohani tidak mungkin bisa mengerti inti firman Tuhan, isi hati Tuhan sendiri. Tidak mungkin. Nah, akhirnya kita hanya bisa mengutip dan melontarkan ayat-ayat itu tanpa bisa menerapkannya dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kita mesti diperbaharui dulu. Kita mesti mempunyai kehidupan rohani yang baik sehingga dilihat oleh anak-anak remaja kita. Akhirnya waktu kita datang kepadanya, berbicara kepadanya, kita pun lebih memiliki wibawa rohani. Sehingga ayat yang kita sampaikan, bimbingan yang kita lakukan kepadanya akan lebih efektif. Karena dia akan lebih tanggap ya. Dia mendengarkan masukan dari seorang yang rohani. Bukan hanya orang yang bisa berbicara, tapi orang yang berbuat. Ya, nah ini akan jauh lebih menyentuh hatinya. Dan sekali lagi saya tekankan, remaja lebih mudah ya berubah kalau hatinya tersentuh. Jadi penjelasan yang bersifat rasional dan sebagainya itu tidak terlalu efektif mengubah remaja. Kalau hatinya yang tersentuh, dia akan lebih mudah untuk berubah. Iya, berarti remaja pun bisa memiliki hati yang lembut sebenarnya Pak Paul ya? Bisa. Dan firman Tuhan kalau sudah masuk menyentuh hatinya, akhirnya bisa mengubah perilakunya pula. Iya, bukankah pertobatan juga banyak terjadi pada masa remaja juga itu? Tepat sekali. Iya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja bergolak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.